Shalom sahabat wanita di mana saja berada. Di dalam sukacita Tuhan kita kembali bertemu di saat ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan. Bersama-sama kita naikkan pujian ini bersama. Kami memuja-Mu Allah kami. Allah perancang hidup kami. Bapa terima kasih. Kau merancang yang kau pandang ku perlu, di luar mampuku untuk mengerti keajaiban kasih setiamu. Kau nyatakan setiap waktu bagai gelombang ombak di lautan. Mengagumkan semua yang Bapa lakukan. Ubahku terus seturut gambar-Mu. Aku ada sebagaimana ku ada, hanya oleh anugerah-Mu, tangan penjunan maha bijaksana. Kami puja segenap hati.
bumi yang baru. Mari sekali lagi katakan bersama. Kami puja segenap hati, naikkan pujian syukur bagimu. Semua makhluk ciptaan dan umat pilihan menyembah padamu. Sungguh kau tak tergantikan, Maha Kudus Tuhan dan Bapa kami. Kekalah kerajaanmu di langit dan bumi yang baru. Kekalah kerajaanmu, kekalah kerajaanmu di langit dan bumi yang baru. Kekalah kerajaanmu di langit dan bumi yang baru. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan terus memuji memuliakan nama-Mu lewat kesempatan ini Bapa. Kami mohon perkenanan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya mengundang sahabat wanita di mana saja berada, kita berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan saya dan engkau. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku. Walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu. Membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh. Tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Haleluya. Seperti Kristus mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu. Seperti Kristus mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu. Membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta, oh bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh. Tapi sungguh takkan
percuma bila melayani Tuhanku. Tapi sungguh takkan percuma, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Puji nama Tuhan, kita berikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Engkaulah perlindungan kami di waktu susah dan senang. Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, Bapa. Haleluya. Tuhanlah perlindunganku, Dialah keselamatanku.
Shalom sahabat wanita, berjumpa kembali dengan kami, Waski dari GSKI Slipi. Pada malam hari ini kita akan berdiskusi mengenai tradisi dan kebudayaan dalam iman Kristen. Kita malam hari ini kedatangan Bapak Robson. Pasti sahabat wanita sudah mengenal, bagi yang belum mengenal, malam hari ini akan bertemu dengan beliau dan kita akan membahas mengenai tradisi dan kebudayaan dalam iman Kristen. Shalom Pak Robson. Shalom Ibu Deborah. Senang bertemu dengan Bapak pada malam hari ini di Waski Slipi. Baru pertama kali Pak Robson bergabung bersama kami. Ya, baru pertama kali dan saya sangat senang sekali bisa diundang dalam diskusi ini yang mudah-mudahan jadi berkat bagi ibu-ibu Waski di Slipi. Oke, sebelum kita buka diskusi kita, mari Pak Robson saya undang untuk bisa berdoa, membuka ibadah kita. Bersatu dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena keberadaan kami dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, semuanya itu karena kemurahan-Mu. Dan hari ini kami akan mendiskusikan kebenaran firman-Mu, perihal kebudayaan, tradisi, dan iman Kristiani. Berikan kami hikmat, sehingga apa yang kami diskusikan selaras dengan kebenaran-Mu, pikiran-Mu, kehendak-Mu ya Tuhan, dan kami boleh semakin mengerti dan semakin memahami bagaimana seharusnya sebagai orang percaya kami memperlakukan kebudayaan kami melakukan kebudayaan kami. Berkati diskusi ini ya Tuhan, berkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Robson. Baru sekarang soalnya Waski Slipi ini membahas sesuatu yang berat. Biasanya kita membahas ya yang agak-agak medium lah, ringan. Wah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang sedikit berat. Dan pas banget ya pembicaranya, sengaja ya tema berat, terus yang diundang orangnya berat lagi ya. Oh iya. Itu tidak ada maksud khusus, loh Pak Robson. Oke, mari kita mulai. Sahabat wanita, malam hari ini kita mau membahas tentang tradisi dan kebudayaan dalam iman Kristen. Sebelum membahas lebih dalam apa sebenarnya definisi dan pengertian dari tradisi itu, mungkin Bapak Robson bisa menjelaskan singkat saja supaya sahabat wanita lebih terbuka. Apa itu tradisi sebetulnya? Iya, jadi tradisi itu adat kebudayaan yang dilestarikan dari turun temurun, ya, kehidupan manusia yang menjalankan kebudayaan dari nenek moyangnya. Nah, kurang lebih secara teknis itu arti dari tradisi. Supaya lebih agak konkret nih, kita harus agak nyata, kita harus memberikan contoh konkret mungkin. Apakah siraman 7 bulan itu waktu wanita hamil itu termasuk tradisi, Pak Robson? Atau ada dari adat di Sumatera sana yang bisa jadi contoh apa salah satu tradisi itu? Sebenarnya banyak dan bahkan setiap suku itu memiliki kebudayaan atau adat atau tradisi, seperti dalam konteks orang Batak ya ada ulos ya, itu bagian dari tradisi. Dan hari-hari ini kita kan lagi merayakan, lebih tepatnya suku Tionghoa merayakan Imlek, dan dalam setiap Imlek itu kan ada tradisinya. Betul. Nah, Jawa juga punya tradisi seperti musik gamelan dan lain sebagainya macamnya. Itu punya tradisi masing-masing dan sampai sekarang masih dilestarikan kebudayaan atau tradisi tersebut. Nah, tentunya memang itu yang akan menjadi pembahasan kita. Masih bisa atau bolehkah kita melestarikan tradisi itu sebagai orang Kristen? Iya, bicara tentang tradisi Tionghoa yang kemarin saja baru mereka rayakan Chinese New Year,
kan angpau nalai gitu ya, gongsi angpau nalai gitu. Nah, kalau itu saya nggak perlu pikir panjang, itu perlu dilestarikan. Oh, setuju. Oh, enggak. Jadi Pak Robson, untung saja tidak ada apa itu kalau salah satu makanan atau outlet terkenal di Jakarta itu punya drive-thru, ya kan? Kalau karena pandemi begini ada angpau drive-thru nggak ya, Pak Robson? Iya, harapannya kan ini kan lagi masa pandemi begini. Karena nggak bisa kan di rumah saudara kan kita harus jaga protokol, jadi drive-thru aja. Oh gitu bercandanya. Iya, sebenarnya nggak ada alasan kan untuk tidak memberikan, karena kemajuan teknologi kan bisa ditransfer. Iya benar-benar. Udahlah kita lewatkan itu dulu. Ya kembali lagi kita serius dulu ini. Siap. Oke. Tradisi tadi sudah seperti dijelaskan Pak Robson. Sekarang kita mau lebih lanjut, lebih dalam lagi mengarah kepada apa sebenarnya kebenaran itu. Kebenaran dari sisi firman Tuhan berarti ya. Iya, betul. Jadi begini ya, kebenaran itu kita pandang dari sisi umum dulu ya. Kebenaran adalah keadaan yang sesuai dengan nilai esensinya atau keadaan yang dianggap sebagai sebenarnya atau yang orisinil. Kebenaran bisa berarti keadaan tidak bersalah, suatu ketetapan yang bertalian dengan pandangan, sikap, dan filosofi serta perilaku. Tetapi kalau dalam konteks kekristenan, kita pasti langsung menghubungkan hal ini dengan Yohanes 14 ayat 6, yaitu merujuk kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi kebenaran itu sesuatu yang prinsip sekali dan absolut. Kebenaran itu sesuatu yang bersifat absolut. Esensinya. Oke, sekarang kita lebih dalam lagi nih. Kita sudah tahu apa itu tradisi, contoh konkretnya juga sudah kita bisa bayangkan dari masing-masing suku, mungkin mempunyai tradisi sendiri-sendiri. Dan kita juga sudah tahu karena kita sudah Kristen ya, kalau dari kecil sudah Kristen itu kan sudah tertanam sekali. Kita sudah mengetahui apa kebenaran itu, tadi Pak Robson juga sudah menjelaskan. Sekarang yang menggelitik adalah apakah tradisi itu pasti bertentangan dengan kebenaran? Apakah tradisi itu bertentangan dengan kebenaran? Ini tradisi atau kebudayaan lebih tepatnya ya? Ya, kebudayaan atau tradisi, betul. Nah, kita mengarah atau merujuk kepada Alkitab dulu ya. Apa kata Alkitab? Kejadian 1 ayat 28 itu adalah landasan teologis bagi kita untuk mempercakapkan kebudayaan atau tradisi. Sebenarnya kebudayaan dan tradisi itu adalah kedua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, mandat kebudayaan adalah sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi, mandat kebudayaan itu adalah inisiasi dari Allah. Allah yang memberikan mandat kebudayaan bagi setiap kita sebelum manusia jatuh dalam dosa. Dan sesudah manusia jatuh ke dalam dosa pun, mandat kebudayaan itu nggak pernah dicabut oleh Allah. Seperti melestarikan apa yang Tuhan ciptakan, terus memberikan nama kepada setiap binatang, menaklukkan kata Alkitab. Menaklukkan itu bukan dalam pengertian negatif ya, dalam pengertian positif. Bagaimana manusia memikirkan, mengusahakan, dan mengelola dengan cara melestarikan apa yang Tuhan ciptakan. Jadi kalau kita merujuk kepada Alkitab, seharusnya kita memandang tradisi dan kebudayaan itu bukan sesuatu yang bertolak belakang dengan Alkitab atau iman Kristiani. Meskipun kita harus pagari dulu ya, meskipun kita tahu ada tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hal itu bisa terjadi karena dosa, ya, manusia terdistorsi. Ya, otomatis karena manusia sudah terdistorsi oleh dosa, bukan hanya manusia yang rusak, tapi kebudayaan manusia juga menjadi rusak. Manusia kan sebagai aktivis dari kebudayaan itu.
Karena manusia sebagai pelaku dari kebudayaan, maka kebudayaan itu dirusak oleh manusia yang telah dirusak oleh kebudayaan. Nanti kita mungkin akan menghubungkannya dengan Kristus, ya, dengan Kristus, ya itu sangat bertalian erat karena kita sudah ditebus, maka seharusnya kita harus bisa ya memilah mana tradisi yang masih bisa dilestarikan, dilanjutkan, dilakukan atau tidaknya. Yang penting tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti contoh ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan mistik, kan tidak sedikit ya tradisi-tradisi yang ditunggangi oleh kuasa-kuasa kegelapan. Nah, kalau saya boleh memberikan pagar, kurang lebih ada 3 hal yang harus kita ingat, bahwa memang ada tradisi yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, ada tradisi yang masih bisa kita lanjutkan, tetapi hal-hal yang berbau mistik kita harus buang. Terus yang ketiga itu ada tradisi yang harus kita berikan makna yang baru. Jadi kurang lebih seperti itu. Wah, ini menarik sekali ya, menarik sekali. Ada yang kalau mistis kita harus buang, biarpun sudah menjadi suatu kebudayaan gitu ya. Tapi kita tidak boleh melakukan lagi gitu ya, karena bersifat mistis ataupun seperti mengagungkan atau mendewakan, apalagi juga ya di Tuhan kan tidak boleh diduakan istilahnya ya. Kalau kita melakukan tradisi sesuatu yang sudah menduakan Tuhan, itu harus kita buang. Berarti sahabat wanita harus cerdas, kita harus bisa berpikir kritis, mana yang kita boleh lakukan tetapi tidak menyinggung orang lain tentunya ya Pak Robson ya. Itu kalimatnya bagus, tidak menyinggung orang lain. Karena tidak sedikit orang jadi salah kaprah terhadap iman Kristiani atau terhadap kekristenan. Dianggap bahwa kekristenan itu merusak adat istiadat atau kebudayaan. Seharusnya tidak seperti itu. Tetapi orang jadi memandang seperti itu karena ada orang-orang Kristen yang salah memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika dia memeluk kekristenan, memeluk keyakinan iman Kristiani, dia langsung jadi anti adat. Seharusnya tidak. Nah, mungkin nanti akan lebih dalam kita diskusikan dari sisi landasan teologisnya. Oke, bolehlah sekarang kita diskusikan itu tadi 3 hal itu menarik. Kalau itu coba, saya juga agak tertarik ini, sudah tertarik nih, sahabat wanita juga pasti sudah tertarik ya. Sudah mulai memilah nih, ini saya suka melakukan ini nih, keluarga saya suka melakukan ini. Boleh atau tidak? Bolehlah sekarang ayo kita bahas. Kita bahas lebih dalam lagi dulu. Biar mereka nggak penasaran kan? Ya, dalam konteks ya saya hanya baca sepintas saja. Seperti musik lah ya, Batak ada gondang ya, seruling dan lain sebagainya macamnya. Setiap musik itu punya sisi-sisi story-nya ya, sama histori atau nilai sejarahnya. Terus gamelan kalau Jawa nggak jadi masalah, semuanya itu kita pakai, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Seperti kalau dianggap kalau kita main gamelan harus disertai dengan kemenyan. Nah, unsur kemenyannya ini dibuang. Musiknya tetap kita pertahankan. Kan nggak ada yang salah. Kan Alkitab yang memberikan penegasan bahwa kita harus memainkan alat musik untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kita Mazmur. Nggak ada yang salah dengan gambus, dengan kecapi. Semua alat itu menjadi kudus atau tidaknya tergantung kepada siapa kita persembahkan. Jadi alat itu nggak ada yang salah. Benda semua itu. Ya kan kita yang memaknainya menjadi salah atau tidaknya. Kepada siapa kita tujukan. Nah, itu menjadi penting. Kalau kita merujuk kepada 1 Korintus pasal yang ke-10 ya, ayat 31 atau 32 ya. Baik makan maupun minum, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Sampai hal yang sederhana pun kita harus lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita memainkan musik, lalu kita persembahkan itu untuk kemuliaan Tuhan, menjadi tidak salah. Sesuatu yang kita pandang kudus pun kalau kita tidak lakukan untuk kemuliaan Tuhan jadi salah. Ya kan? Untuk kemuliaan diri, baik pelayanan, tapi untuk kemuliaan diri bukan untuk kemuliaan Tuhan jadi salah. Nah, salahnya benda apa? Seperti dalam konteks budaya Batak. Katanya kan ulos itu digandrungi dengan kuasa kegelapan, ada unsur-unsur mistisnya.
Ya betul kalau kita merujuk kepada sejarahnya. Tetapi kan nggak ada yang salah ketika kita tidak lagi membawa unsur-unsur mistisnya demi mempererat hubungan persatuan, itu nggak ada yang salah. Meskipun saya harus jujur mengakui ada orang-orang Batak seperti itu yang ketika dia jadi Kristen, apalagi jadi orang Pentakosta ya, langsung Spesifik anti sekali nih, spesifik. langsung, karena ada banyak yang saya kenal orang-orang Kristen yang ketika jadi orang Pentakosta, bukan ketika jadi Kristen, ketika jadi Pentakosta justru jadi anti terhadap Batak, jadi anti terhadap adat. Padahal dia tidak bisa melepaskan dirinya dari budaya. Oke lah, dia tidak lagi melestarikan atau melakukan kegiatan-kegiatan adat. Tetapi dia tidak bisa mengubah identitas dirinya yang adalah orang Batak. At least masih tersematkan marganya pada dirinya. Itu sudah bagian dari dia melestarikan kebudayaan atau adat. Ya. Jadi tidak ada yang salah dengan semuanya, itu bergantung ya pada siapa kita persembahkan semuanya itu. Nah, kita masuk mungkin ke ini Imlek, ya kan, banyak tradisi dalam Imlek. Seperti menjelang Imlek, ya kan, bersih-bersih rumah, terus bayar hutang. Boleh nggak itu? Boleh dong. Bersih-bersih rumah itu kan kita memang harus menjaga kebersihan. Itu kan bagus sekali. Nah, terus bayar-bayar hutang. Oh iya, orang Kristen harus ini, ya kan, jangan mau berhutang, jangan berhutang kalau kita nggak mau bayar hutang. Nah, Ya. itu yang nggak boleh. Berhutang boleh. Yang nggak boleh itu kalau nggak bayar hutang. Ya. apalagi kalau sampai kita lebih galak daripada orang yang menghutangi kita. Iya, betul. Okay. Terus berhutangnya sama pendeta, terus kita hakimi, percuma ya Bapak itu melayani Tuhan, nambah Tuhan. Pendeta gembala, padahal ngerti firman Tuhan. Tapi nggak diselipi loh. Saya baru mau bilang. Saya tahu pikirannya. Iya, bahwa itu nggak mungkin diselipi. Nggak. Dekat-dekat selipi. Iya. Boleh. Yang tidak boleh itu kalau dianggap tidak boleh nih di hari H itu kita sapu-sapu, bersih-bersih rumah. Itu sama dengan kita menyapu berkat. Nah, itu kita nggak setuju. Karena Amsal kan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Bukan karena sapu-sapu. Nah, jangan kita menggantungkan diri kita, hidup kita, ya diri kita ya, dengan segala keberadaan kita, dengan sesuatu atau keberuntungan kita, maksud saya. Beruntung atau tidaknya kita itu bergantung pada itu. Hari, ya kan, hari-hari baik, terus bulan-bulan baik, harus kita angka. Ya, angka baik kita perhatikan, ini itu apa segala macam. Kalau enggak kita akan nggak baik. Nah, kita nggak menggantungkan diri kita lagi, hidup kita pada semua hal itu, dan tidak boleh seharusnya. Tidak boleh ya. Tapi gini, kan ada kalanya kita harus berhikmat. Ada berhikmat. Seharusnya kalau bisa tidak. Ya, contoh nggak baik kalau menikah pada hari Jumat, malam Jumat, ya kan, hari Kamis. Nggak baik. Contoh nih ya, ya karena kita kan berhadapan sama orang yang masih sangat kuat dengan keyakinan yang seperti itu, padahal dia Kristen. Bukan kita mau kompromi, ya, tapi jangan sampai kita jadi batu sandungan juga, jadi syak. Nggak boleh juga, hati-hati. Sama seperti yang diungkapkan oleh Paulus. Ya, kalau bagi dia makan daging nggak boleh, ya udah jangan kita paksakan. Bukan karena makan daging atau tidak makan daging dia selamat. Karena percaya Tuhan Yesus, ya udahlah, biarkanlah dia dengan keyakinannya nggak mau makan daging. Biarkanlah dia dengan keyakinannya. Baik itu karena menikah pada hari Sabtu, bukan karena hari Kamis. Gitu. Nah, jadi tidak usah dipaksa gitu ya orang itu untuk, enggak loh, kebenarannya ini loh, kamu harus melakukan ini, kamu nggak boleh begitu. Nggak bisa juga ya kita paksakan ya. Iya, hati-hati juga.
supaya tadi itu kan, supaya nanti kita nggak dicap sebagai orang yang ekstremis. Orang Kristen itu ya orang-orang ekstremis. Tapi hati-hati juga, jangan sampai kita jadi orang yang sinkretisme, di mana kita mencampur adukkan iman Kristiani dengan tradisi-tradisi yang berbau mistis, ya, berbau mistis. Nah, masih banyak lagi ya dalam tradisi Imlek, ya, tradisi yang dilestarikan dalam perayaan Imlek, seperti contoh ya, berdoa bagi nenek moyang, ya, di pintu. Yang meninggal, sudah meninggal gitu ya. Ya, untuk menghormati. Ya, Alkitab mengatakan, ya hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umur pada waktu hidup. Sebenarnya kita menghormati mereka pada waktu mereka hidup, menjadi ada artinya. Kalau pada waktu sudah meninggal, sebenarnya dalam tanda petik ya kurang memiliki atau tidak memiliki arti. Nah, kita berdoanya kepada Tuhan, bukan kepada orang mati. Kepada atau untuk orang mati kita nggak bisa. Ya, itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi sekali lagi ada hal-hal yang masih bisa dilestarikan, ada hal-hal yang nggak bisa dilestarikan. Nah, bagi angpau, ya itu kan bagian dari tradisi dalam Imlek. Nggak ada yang salah di mana orang tua atau yang sudah menikah memberikan uang kepada orang yang lebih muda. Itu baik, saya dukung sekali, apalagi saya masih muda dan belum nikah. Jadi ya kita kan harus memberkati. Jadi nggak ada yang salah dengan itu tradisi baik. Sebab kita kan orang percaya yang memang dipanggil sebagai garam dan terang. Ya, apalagi kita memberikan kepada orang yang berkekurangan, itu jauh lebih baik lagi. Ya, apalagi di masa pandemi ini ya banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, selanjutnya ya ada banyak sebenarnya, ya. Seperti apa lagi ya, barongsai, masih banyak tradisi-tradisi yang perlu kita bahas sebenarnya, tetapi saya rasa sudah bisa kita mendapatkan pesannya, maksudnya gitu loh. Ada hal-hal yang memang kita pertahankan karena tidak bertentangan dengan firman Tuhan, tapi ada hal yang kita tidak bisa pertahankan karena bertentangan. Tadi yang pertama, ada hal yang bisa kita pertahankan karena tidak bertentangan dengan firman Tuhan, tapi ada hal yang tidak bisa kita pertahankan karena bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi ada hal yang kita pertahankan tapi dengan memberikan makna baru. Seperti barongsai, ya kan, untuk mengalahkan kuasa kegelapan, itu kan filosofinya. Nah, itu kan kita kan mengalahkan kuasa kegelapan itu dengan kuasa Yesus Kristus, kuasa darah Yesus. Tapi kalau buat rame-rame boleh ya. Tapi kalau hanya untuk dance, kita menikmati hiburan, itu nggak jadi masalah. Begitu. Iya, jadi iya, mengerti. Kalau barongsai hanya untuk entertain gitu boleh ya. Kita itu nggak jadi masalah. Lucuan gitu ya. Tapi ini kita tidak hanya bicara dari sudut kita sebagai orang Indonesia atau kita dari suku tertentu. Sangat menarik sekali jika kita lihat dari adat istiadat Yahudi sendiri ya, bangsa Israel sendiri ya. Mungkin kan mereka juga mempunyai satu tradisi ya. Mungkin bisa sedikit saja kita bahas. Bagus sekali. Mungkin saya tambah sedikit lagi contoh ya. Berkumpul keluarga, makan bersama, ya kan, waktu Imlek, itu bagus sekali ya, berkumpul keluarga. Mungkin kita sibuk kan selama setahun, minimal sekali setahun lah ya, pada perayaan Imlek kita bisa kumpul keluarga. Itu sih menurut saya tradisi yang baik ya, kumpul-kumpul keluarga. Tapi untuk saat ini pandemi ini sih kita nggak menyarankan hal itu. Iya. Ya, kalaupun ada tapi tidak dengan jumlah yang banyak, terus jaga protokol dengan ketat. Ya, ini momen yang baik lah ya, Imlek itu untuk kumpul-kumpul keluarga. Atau mungkin ya ada di antara kita yang mungkin hubungan kekeluargaannya kurang baik di masa Imlek, lewat tradisi kumpul keluarga itu ya kita bisa rekonsiliasi ya. Perayaan Imlek itu kita jadikan sebagai sebuah kesempatan yang baik untuk kita rekonsiliasi, hubungan kita dipulihkan. Ya. Nah, mungkin masuk ke tradisi Yahudi tadi ya? Iya. Oke.
Oke. Begini. Tadi kita kan mulai dari Kejadian 1 ayat 28. Itu merupakan mandat kebudayaan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Jadi dalam benak kita harus kita tanamkan dulu bahwa itu bukan sesuatu yang tidak kudus. Itu bukan sesuatu yang lahir setelah manusia jatuh dalam dosa, sebelum. Itu satu. Yang kedua, baik sesudah jatuh pun Allah tidak pernah menarik mandat itu. Tetap ada. Nah, saya langsung masuk kepada zaman Yesus. Ingat loh, Yesus lahir dalam konteks kultur Yahudi. Yes. Bahasa, kebudayaan, atau tradisi Yahudi. Kita harus ingat, kalau memang tradisi itu salah, nggak perlu dilestarikan, ngapain Tuhan Yesus dilahirkan dalam konteks kultur Yahudi? Lucu. Dengan bahasa dan kebudayaan atau pikiran, pola pikir orang Yahudi. Contoh, waktu perkawinan di Kana. Kan orang Yahudi kan pasti menggunakan adat istiadat Yahudi kalau nikah. Terus Yesus diundang datang. Kalau memang bagi Yesus adat itu adalah sesuatu yang salah, dosa, harusnya dia nggak datang. Harusnya Tuhan Yesus nggak datang. Terus bagian dari tradisi Yahudi waktu nikah, ya ada anggur. Ini Tuhan Yesus ikut mengubah air jadi anggur. Itu sebenarnya memalukan kalau sampai kehabisan anggur. Tuhan Yesus menyelamatkan martabat dari keluarga itu dengan mengubah air jadi anggur. Nah kalau itu salah, seharusnya Tuhan kasih tahu. Nggak boleh loh. Nggak perlu, nggak jadi masalah, nggak ada anggur. Salah itu. Jadi udah biar aja, nggak ada anggur juga nggak jadi masalah. Nggak boleh loh. Nah Tuhan Yesus nggak ngomong begitu. Malah dia bantu dengan mengubah air jadi anggur, sehingga martabat dari keluarga itu terselamatkan. Nah jadi sama juga sebenarnya rumusannya. Ada yang bisa dipertahankan, ada yang nggak bisa dipertahankan. Nah kalau kita mempersoalkan sesuatu yang dalam tanda petik ya, yang tidak sesuai dengan firman itu dalam kebudayaan Yahudi itu seperti apa? Contoh nih ya, ini mungkin sesuatu yang umum lah dipersoalkan. Matius pasal 15, Bu Deborah. Ya. Matius pasal 15 itu ketika Tuhan Yesus berkata begini. Tetapi jawab Yesus ayat ketiga kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Tuhan Yesus persoalkan, mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Ini kan anti terhadap adat. Ya. Terkesan dari ayat ini, adat itu sesuatu yang dilarang. Tidak. Nah, itulah pentingnya seseorang itu at least ya belajar hermeneutika, paling tidak memperhatikan konteks, ya melihat ayat itu tidak boleh lepas dari konteksnya. Konteksnya kan orang Farisi atau ahli Taurat itu memandang adat istiadat itu sejajar dengan firman Tuhan. Dan mencuci tangan, tradisi mencuci tangan, kan para murid itu tidak mencuci tangan sebelum makan, membasuh tangan. Itu bagian dari tradisi sebenarnya, bukan firman. Tetapi yang dipersoalkan oleh Tuhan Yesus ketika tradisi itu disejajarkan dengan firman. Tuhan Yesus itu tidak anti terhadap adat. Tapi ketika adat itu disejajarkan dengan firman Tuhan, ini menjadi masalah. Bahkan beyond firman, melampaui firman. Jadi cuci tangan nggak cuci tangan itu sebenarnya nggak jadi masalah ketika makan. Yang Tuhan persoalkan di sini bukan hanya sekedar supaya higienis loh waktu kita makan. Salah nggak kita higienis dengan cuci tangan waktu kita sebelum makan? Nggak salah. Tetapi mereka itu Tuhan Yesus itu yang Tuhan Yesus persoalkan adalah itu udah bagian dari adat istiadat yang sudah disejajarkan dengan firman.
Nah, itu yang menjadi masalah, itu yang salah, itu yang tidak boleh. Jadi sebagus apapun tradisi kita, sebagus apapun adat kita, tidak boleh disejajarkan dengan firman. Ya, walaupun memang Gitu. pada saat Begitu, Bu, itu Ibu. higienisnya harus cuci tangan. Hanya saja mereka menuduh, istilahnya ya, menuduh bahwa dia tidak melakukan tradisi atau dia melanggar firman Tuhan, istilahnya ya. Jadi mengambil firman Ya, itu saya tidak boleh sepotong-sepotong. Jadi harus tahu. Betul. Nah, Tuhan Yesus itu memberikan penegasan yang jauh lebih esensial, jauh lebih penting di Matius 15 ayat 18 sampai 20. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Ya kan? Ini bukan najis dalam pengertian fisik loh. Jadi dianggap kalau nggak cuci tangan ketika makan itu najis. Nah, Tuhan Yesus itu mempersoalkan sesuatu yang beyond of that, melampaui dari itu. Yang menajiskan itu ketika dari hati kita timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ketika makan tapi nggak cuci tangan, nggak najis itu, tapi nggak higienis. Iya, kurang bersih. Gitu. Iya, nggak bersih. Ya, jadi mereka sudah mensejajarkan tradisi dengan firman. Salahnya di situ. Jadi tradisi bukan ditentang oleh Tuhan Yesus. Ya, bukan ditiadakan oleh Tuhan Yesus. Karena tadi kan saya bilang kan bahwa Yesus itu lahir dalam konteks kultur Yahudi. Firman Tuhan pun hadir dalam kebudayaan dan bahasa orang Yahudi dan Yunani. Ibrani untuk perjanjian lama, Yunani untuk perjanjian baru. Jadi Tuhan tidak mengawang-awang gitu loh, menyampaikan sesuatu dengan hal-hal yang tidak kita ketahui sama sekali. Tuhan itu luar biasa bijaksananya. Dia membahasakan dirinya, dia menyatakan dirinya dengan sesuatu yang dipahami oleh manusia. Tuhan pakai kebudayaan manusia, tradisi manusia, agar manusia itu bisa mengerti apa yang dia inginkan atau kebenaran firman-Nya. Begitu. Tidak terasa sudah 35 menit kita berbicara dan berdiskusi. Menarik sekali ya. Para sahabat Jadi udah mau wanita. habis ini? Ya, iya sudah mau habis ini. Nggak boleh ditambah-tambahnya. Cepat sekali kan, nggak terasa kan kita ini. Aduh. Diskusinya enak sekali nih. Siap. Jadi kita untuk sahabat wanita coba kita simpulkan bahwa tradisi dan kebudayaan itu tidak masalah selama 3 hal tadi ya. Mana yang memberikan makna baru tapi tidak melanggar firman Tuhan pastinya ya. Mana yang perlu dilestarikan, dipertahankan atau tidak. Itu dilihat dari tidak melanggar atau tidak melampaui firman Tuhan ya. Satu lagi apa ya tadi saya lupa. Iya, sesuatu yang berbau mistik ya itu harus dihilangkan, dibuang. Itu harus dihilangkan, betul. Jadi sahabat wanita melalui diskusi ini diharapkan bisa lebih cerdas, kritis untuk kita boleh mengambil langkah dalam hidup kita apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan tidak. Dan supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi teman-teman kita, bagi keluarga kita yang masih melakukan tradisi tertentu. Walaupun menurut kita itu melanggar firman, marilah kita bijaksana dalam kita boleh berbicara dan berperilaku terhadap mereka. Jadi Pak Robson, jika sahabat wanita mau bertanya boleh ya. Mungkin mereka kan ada yang satu-satu harus detail. Tradisi melihara ari-ari anak itu gimana Pak Robson? Atau tradisi buang garam ke atas atap, apalah itu ya, kebiasaan atau apalah itu. Bagaimana, kan ada ya sahabat wanita yang harus didetail satu-satu. Mungkin bisa bertanya ke Pak Robson ya, sahabat wanita, jangan ragu-ragu. Sahabat wanita bisa menemukan nomor Pak Robson itu. Di mana sekarang? Di YouTube ya, ada ya kalau tidak salah ya. Ada.
Oke, Pak Roson, kita harus sudah ini. Ada lagi kalimat terakhir yang bisa dipesankan buat sahabat wanita dari GSKI Sleepy? Ya, mungkin saya beri kesimpulan. Jadi meninggalkan adat istiadat karena menjadi Kristen itu keliru, tidak boleh, atau sebaliknya melestarikan sesuatu yang masih berhubungan dengan mistik, tradisi yang masih berhubungan dengan mistik juga tidak boleh. Nah, apakah kita anti? Tidak anti, tapi kita perhatikan kedua hal ini. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Benda apapun itu bentuknya, itu kan benda mati. Kan dosa atau tidaknya bergantung pada kita. Mau kita apakan benda itu, kita persembahkan untuk siapa benda itu. Tadi kan jelas, 1 Korintus pasal yang ke-10. Ya baik engkau makan, minum, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan jadi syak, jangan jadi batu sandungan. Nah, kalau untuk hal yang sangat sederhana saja, praktikal, yaitu makan minum kita persembahkan untuk Tuhan, ketika kita bermain musik atau melakukan segala sesuatu, lakukan saja. Yang penting kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan loh untuk tidak kemuliaan Tuhan, harus untuk kemuliaan Tuhan loh itu. Ya. Begitu. Terus jangan memandang sesuatu itu kita lakukan jadi tambah lebih baik atau lebih beruntung kita. Tadi kan contoh kalau kita nggak menempatkan, kan ada begini tuh, jangan menempatkan pohon pepaya depan rumah, nanti berkat kita jadi payah. Jangan buat kolam renang di dalam rumah, nanti kesedot berkatnya. Nah, kita sudah nggak menggantungkan keberuntungan kita, nasib kita baik atau tidaknya pada semua filosofi itu. Sudah kita harus tinggalkan. Karena kan kita sudah punya Alkitab yang menjadi penuntun bagi setiap kita. Alkitab yang harusnya menjadi filosofi kita, kebenaran Alkitablah yang seharusnya mendrive kita. Kita harus didrive ya oleh prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Begitu Bu Ibu Deborah. Amin, amin. Thank you untuk diskusinya, menarik sekali dan memberikan pencerahan bagi kita semua. Nggak terasa ya? Nggak terasa sekali. Jadi kalau lain kali diundang lagi mau ya Pak Roson ya? Ya kalau bisa tambah waktunya. Oke. Baik. Nanti diberitahu Pak Gembalanya. Siap. Salam sama Pak Gembala kita. Oke, Pak Roson, sahabat wanita, inilah akhir diskusi kita pada malam hari ini. Mari Pak Roson boleh pimpin doa berkat kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat berkat kebenaran firman-Mu. Kami dicerahkan lewat diskusi ini mengenai tradisi kebudayaan dan iman Kristiani. Tidak banyak waktu yang kami miliki untuk membahas perihal ini, karena masih banyak lagi sebenarnya ya Tuhan, case-case yang perlu kami bahas, tapi karena waktu terbatas, kami tidak bisa membahas semuanya, tetapi kami percaya Tuhan yang selalu menuntun kami, memberikan kami hikmat, sehingga kami bisa menangkap diskusi ini dengan baik, dan terus belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang memberkati kami, dalam segala hal yang kami lakukan, dan semua yang kami lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kami benar-benar Tuhan dapati memandang dan memperlakukan adat istiadat kami, kebudayaan kami dengan baik. Berkati persekutuan Waski di Sleepy, dan biarlah kiranya nama Tuhan selalu dipermuliakan lewat ibu-ibu Waski di Sleepy. Berkati juga pelayanan dari Bapak Gembala Pendeta Andreas Agus, dan biarlah kiranya selalu nama Tuhan dipermuliakan lewat pelayanannya. Kami akan akhiri diskusi ini, biarlah kiranya rahmat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kami Yesus Kristus, dan pertolongan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus selalu menyertai setiap kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Robson. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sahabat wanita, Sabtu depan kita berjumpa kembali. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel YouTube dari GSKI Sleepy. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.